Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat inayah kepada kita semua di hari yang mubarakah ini. Kita kembali menunaikan kewajiban fardu Jumat bagi setiap muslim laki-laki. Salawat dan salam tak lupa pula senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Di saat kita menunaikan solat Jumat hari ini, Kota Manado sedang dilanda banjir, angin keras, dan kita juga sudah mungkin mendapatkan berita ada keluarga kita yang bermukim di Kota Manado yang sekarang mengharapkan pertolongan dari saudara-saudara yang ada di sekitar Kota Manado. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita salat sendirian, ketika kita salat berjamaah, bahkan tidak jarang kita membentuk panitia untuk melakukan istighatsah, untuk melakukan tablik dan zikir akbar, sehingga tablik, zikir akbar dan istighatsah sudah menjadi sesuatu yang bukan lagi yang asing bagi kita. Hampir di semua tempat di belahan bumi Indonesia ini itu dilakukan dengan satu tujuan yang sama. Semoga Allah menghindarkan bangsa Indonesia dan penduduk Indonesia dari segala petaka dan musibah. Tapi apa kenyataannya? Semakin banyak kita melakukan istighfar, semakin banyak kita melakukan tablik-tablik akbar, semakin banyak masjid-masjid kita penuhi, tapi musibah tidak pernah berhenti. Kalau berpindah ada, berhenti tidak ada sama sekali. Timbul satu pertanyaan, apakah selama ini kita sudah melakukan seperti yang Allah kehendaki? Apakah selama ini kita sudah seperti yang Allah inginkan? Allah mengharapkan manusia untuk taubat kepadanya. Allah berharap kita beristighfar memohon ampun kepadanya. Tetapi setiap ayat yang dibacakan di setiap Jumat, bahkan di setiap kesempatan kegiatan-kegiatan keagamaan, kita hanya mendengar firman Allah, tapi itu hanya sebatas seremonial. Bukankah ketika Allah mengatakan celaka mereka yang salat, kemudian kita mulai membahasnya dengan berbagai macam tafsiran, yang intinya adalah salat pada hakikatnya harus mengantarkan orang untuk tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika orang salat tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Adakah ketika orang sedang salat dia mengerjakan perbuatan dosa? Adakah ketika orang yang sedang salat memegang kartu? Adakah ketika orang salat memegang minuman keras di tangannya? Adakah ketika orang salat dia berghiba, bergunjing dan melakukan fitnah? Semua itu Anda tidak akan dapati ketika orang sedang salat, tapi itu akan Anda dapati setelah atau sebelum salat. Ini yang menyebabkan Allah murka kepada mereka yang salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu hakikatnya membuat orang yang mengerjakannya
harus mampu untuk tidak melakukan apa yang keji dan mungkar. Ini yang terjadi di setiap saat dan di setiap kesempatan. Di tempat-tempat kebaikan, kita berlomba-lomba untuk melanggar aturan dan perintah Allah. Di tempat-tempat yang dimana ada perintah-perintah agama, kita saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tuduh-menuduh, gunjing dan berghibah. Ini semua yang membuat agama tidak terlihat indah di mata siapapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Sebagai ilustrasi, adakah pemain judi yang memakai kotak amal masjid? Adakah orang yang suka minum minuman keras, mengkhianati zakat umat Islam? Kita tidak akan dapati mereka melakukan hal-hal itu. Tapi kita yang salat, berpeci, berkoko dan bersarung, kitalah yang paling banyak berkhianat. Dan kita pula yang menyalahgunakan amanah itu. Murka Allah tidak turun kepada siapa, tapi kepada siapa yang suka melanggar, mengetahui tapi melanggar perintah agama Allah. Fawailul musallin, celaka mereka yang salat seperti itu. Hitamnya jidat, bolongnya sajadah, itu bukan jawaban musibah Allah tidak turunkan. Bukankah dalam Quran Allah selalu mengingatkan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang datang kepada kalian hai manusia kecuali itu akibat ulah tangan-tangan kalian, sedangkan Allah terlalu banyak memaafkan kalian. Istighfar tinggal ucapan, namun makna istighfar hilang dari hati kaum muslimin. Istighatsah menjadi sebuah acara seremonial, sekedar mengundang seorang pembicara yang pandai berdialog di atas mimbar, tapi tidak membawa hikmah apa yang kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Lebih dahsyatnya lagi, setiap muslim ketika selesai salat, dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darakas salam. Maknanya, ya Allah, engkaulah sumber ketenangan dan kedamaian itu. Darimu pula rasa tentram dan rasa aman itu. Antas salam. Dan dari engkau pula lah kebaikan, kedamaian itu dia bersumber. Fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkan kami dengan ketenangan yang datangnya dari engkau. Berikan kami ketentraman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Itu yang setiap saat selesai salat kita minta kepada Allah. Tapi kita tidak pernah mau untuk mendengar larangan-larangan dan perintah-perintah Allah. Sesama muslim kita saling bergunjing. Sesama muslim kita saling menjatuhkan. Sesama muslim kita saling menjelek-jelekkan. Bukankah Allah telah memperingatkan kepada kita, wala yaktab ba'dukum ba'dan wala tajassasu. Jangan kalian saling bergibah antara satu dengan yang lainnya. Jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Maukah engkau memakan bangkai saudaramu? Pasti engkau tidak akan mau. Bila engkau melakukan hal itu, engkau memakan bangkai masih lebih baik daripada engkau bergibah dengan peci dan sarungmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Mungkin khutbah kita kali ini terlihat berlebih-lebihan. Tapi siapa lagi akan mengingatkan kecuali kita sesama muslim? Siapa lagi akan menasihati kalau bukan kita sesama muslim? Jangan yang mempunyai akidah-akidah yang lain yang mengingatkan kita. Jangan yang non-muslim memberikan kita contoh. Jangan. Kebaikan itu ada di setiap agama. Setiap agama meyakini ada Tuhannya. Dan Tuhannya adalah Tuhan yang maha baik. Imani itu, wujudkan dalam kehidupan, maka kita akan dapatkan kedamaian di mana saja. Di masjid kita damai, di majlis ta'lim kita damai, di tempat-tempat kebaikan kita damai. Maka terwujudlah setiap salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Maka terakhir kita bermohon, wa adkhilna jannata darakas salam. Kita meminta darussalam, surga yang penuh kedamaian dan ketenangan. Tapi dalam kehidupan tidak pernah terwujud kedamaian itu karena antara satu dengan yang lainnya. Kelihatan bertemu, kelihatan tersenyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau mengatakan laisal muwasil bil mukafi, walakinil muwasil an tasila man qata'ak.
Bukan silaturahim itu sekedar engkau mencium pipi kiri dan menyapa dengan pipi kanan. Tetapi silaturahim adalah apa yang engkau sambung dari apa yang terputus. Apa yang terputus selama ini? Silaturahim, sambung silaturahim. Apa yang terputus selama ini? Komunikasi, bangun komunikasi. Apa yang terputus selama ini? Kunjung berkunjung, maka lakukanlah kunjungan sambil dengan membawa sesuatu yang dapat membuat orang bahagia karenanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai ilustrasi terakhir, ketika ada orang sedang bermain judi di meja judi, dan ketika ada orang yang sedang melakukan minuman keras di tempat-tempat maksiat, kita tidak akan mendapati mereka bergibah. Kita tidak akan pernah melihat mereka bergunjing. Kita tidak akan pernah melihat mereka saling salah menyalahkan. Karena orang yang sedang di meja judi, dia tidak peduli dengan orang lain, tapi yang difokuskan adalah bagaimana cara untuk menang. Tapi kita yang selesai sholat Jumat, selesai sholat maghrib, menanti datangnya waktu Isya, kita punya waktu 1 jam untuk berghibah. Kita punya 1 jam untuk membuat sesuatu yang belum tentu itu baik dan benar. Ini yang Allah tidak suka. Dalam sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui apa itu ghibah. Nabi mengatakan, "Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu apa yang ia tidak suka. Walaupun itu benar, itu ghibah juga namanya. Selagi yang dibicarakan tidak suka ia dibicarakan. Apalagi kalau sesuatu itu dusta, itu fitnah namanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Bagaimana kita tampil sebagai tokoh agama? Bagaimana kita bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin agama, tapi pemimpin dan tokoh agama yang lebih dulu rusak sebelum jamaahnya? Ini yang harus kita sadari. Saya mempunyai kewajiban di hari Jumat yang mulia ini untuk mengingatkan diri saya dan diri kita semua. Bukankah setiap awal pengantar khutbah selalu khatib berkata, "Usikum wa nafsi bitaqwallah." Aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang setiap Jumat kita dengarkan dan ini yang setiap Jumat kita sampaikan. Tapi kita orang yang pertama mengabaikan dan melanggar itu semua. Maka jangan heran, musibah datang silih berganti, hanya berpindah tempat. Hari ini di Manado, wallahu a'lam di hari-hari yang akan datang. Selama kita tidak kembali kepada Allah, taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Kepada Allah kami bertaubat, kepada Allah kami bertaubat, kepada Allah kami bertaubat. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat. Terimalah ampunan kami, terimalah permohonan ampunan kami, dan terimalah taubat kami. Ini ucapan yang harus lahir dari lisan yang mempunyai hati yang ikhlas, memohon ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah selalu kita mendengar innallaha ghafurur rahim? Allah itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu Tuhan yang maha memberi kita maaf. Setiap bulan Ramadan, pada saat kita berbuka, kita berkata, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang mencintai saling memaafkan. Maafkan kami. Ini ucapan orang ketika selesai berbuka puasa. Tapi ketika ada kesalahan saudara kita, sulit bagi kita untuk memaafkan. Padahal kita memuja dan memuji Allah dengan sifat pemaafnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Pada akhirnya, kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari segala kesalahan yang kita buat selama ini. Jangan pernah menyangka ketika musibah datang, kita akan terhindar dengan ibadah kita. Jangan pernah menduga ketika musibah datang, Allah akan menyelamatkan kita dengan ketakwaan kita. Tidak. Allah tidak akan menyelamatkan manusia. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk melaksanakan nahi mungkar. Ketika ada saudara-saudara kita muslim yang berbuat kesalahan, wajib untuk kita ingatkan. Bahkan kita mencegahnya adalah satu perbuatan yang mulia. Tapi ketika kita diam, kita membiarkan, dan ketika datang murka Allah, musibah akan menimpa kepada orang yang melaksanakan dan orang yang diam, bukan kepada siapa-siapa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.